Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku semuanya. Ketemu lagi bersama saya Bang Ipul. Gimana kabar kalian semua? Sehat selalu? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, pada kesempatan di sore hari ini ya teman-teman ya. Dari kameranya kok agak nggak enak gitu ya. Oke. Pada kesempatan di sore hari ini teman-teman, ini saya ingin membawakan sebuah cerita yang sangat seru juga, yaitu tentang hubungan segitiga. Ya, lebih tepatnya ke hubungan tabu kali ya, delima lah. Karena begini, menurut kronologi, susah kali ngomong. Menurut kronologi yang saya baca di berbagai sumber, itu ada sebuah tragedi tentang pembunuhan, bukan berencana tapi tentang pembunuhan pribadi dengan alasan ingin memiliki suatu barang. Nah, seperti apa ceritanya? Nggak usah lama-lama, terus langsung ke ceritanya. Oke teman-teman, kejadian ini berada di Surabaya dengan motif pelaku ingin memiliki mobil korban untuk digadaikan. Akan tetapi naas, pacar korban selaku kekasih gelapnya ini harus kehilangan nyawa di tangan pacarnya sendiri dikarenakan sakit hati akibat perkataan dan ucapan. Dan lebih tragisnya, jasad korban ini dibuang di jurang kedalaman 20 meter di daerah Mojokerto. Jadi gini teman-teman ya, kejadian pembunuhan ini bermula pada tanggal 3 Mei bulan lalu. Sebut saja namanya korban ini adalah A gitu ya teman-teman. Pada awal bulan itu si korban ini pamit kepada keluarganya pergi, meninggalkan rumah itu sekitar pukul 6.30 dengan naik mobil Expander milik kakaknya. Mahasiswi semester 6 ini pamit ke mamahnya hendak mengikuti ujian di kampus. Sebut saja namanya si korban ini A ya. Ini adalah mahasiswi semester 6. Dan ternyata di tengah perjalanan si korban ini mampir ke sebuah kafe, dan si pemilik kafe ini tersangka yang namanya R. Kita sebut namanya Mamat gitu saja. Oke, di kawasan Rungkut, Surabaya. Sesampainya di kafe milik R ini, Bang Mamat ini, kemudian mereka pergi sarapan di sebuah rumah makan. Sesudahnya Bang R ini mengantar si korban. Kalau kita sebut namanya gimana ya teman-teman ya, nggak enak juga sih. Kita sebut Ana gitu ya, gitu kita. Oke, kita sebut Ana gitu. Sesudahnya Bang Mamat ini menjemput si Ana, mengantarnya, maksud saya mereka pergi sarapan, okay, lalu mengantar ke kampus. Keduanya kemudian berpisah. Saat itu mobil yang make ini tersangka ini, Bang Mamat ini teman-teman. Dan setelahnya di kampus, si anak ini selesai melaksanakan ujian, korban dijemput pelaku di mobil ya. Ini pelaku mengatakan ingin meminjam uang ke korban senilai puluhan juta. Dana tersebut ini rencana untuk digunakan membayar hutang teman-teman. Ini oleh tersangka tadi ngomong sama korban, "Dik, minjem uang dong." 10 jutaan lah untuk membayar hutang. Nah, si korban yang masih kuliah tentu saja kan tidak punya uang sebanyak itu. Pelaku terbesit dalam pikiran kotornya ini untuk menggadaikan mobil milik kakaknya Mbak Ana ini tadi. Dan tentu saja Mbak Ana menolak dong, karena si pacarnya alias pelaku ini pun tidak sekali dua kali meminjam uang kepada Mbak Ana selaku si korban ini teman-teman. Dan setelah upayanya Bang Mamat ini terasa gagal, kemudian Bang Mamat ini mengajak si Mbak Ana ini untuk keliling kota Surabaya hingga larut malam. Dan kemudian keduanya ini memutuskan nih untuk istirahat di sebuah apartemen di kawasan Surabaya juga. Dan Mbak Ana ini di tempat tersebut itu kembali dibujuk oleh si Mas Mamat ini untuk urusan gade-menggade tentang mobil tersebut. Ambisi banget ya. Apa yang terjadi dalam pikirannya ini? Tapi perlu diketahui teman-teman ini, karena mereka keduanya juga menjalin asmara. Jadi mereka di dalam apartemen itu melakukan kikuk kayak gitu teman-teman. Keluarganya Mbak
Nana ya Mbak Ana ini sendiri pun tidak mengetahui, alias mereka berdua ini menyembunyikan statusnya kalau mereka itu menjalani hubungan asmara. Oke, karena Bang Mamat ini juga sudah berumah tangga, dan di hari berikutnya teman-teman, Bang Mamat ini dan si kekasih gelapnya termasuk korban ini adalah keluar, itu meninggalkan apartemen, dan Bang Mamat ini mengajak Mbak Nana itu bertemu orang yang disebut-sebut menerima gading mobil. Otomatis dong Mbak ini marah, kayak berontak, kayak memberontak gitu loh, kan nggak mau gitu, udah nggak mau ya nggak mau, karena di lain sisi ini bukan mobil si pribadi Mbak Ana itu teman-teman. Dan kemudian Mbak Ana ini memutuskan untuk pulang, mengajak si Bang Mamat ini untuk balik aja lah ke rumah, pulang. Nah, sesampainya di lokasi kejadian ya teman-teman, itu pukul jam setengah 3 sore, 14.30, mobil yang mereka naik itu berhenti di sekitar jalan Kebun Bibit, Mulyorejo. Nah, mereka ini bertengkar nih. Kejadian ini diketahui oleh warga, jadi ada warga yang sengaja menyimak ataupun menyaksikan mereka itu lagi bertengkar di pinggir jalan, turun di mobil. Nah, setelah itu Mbak Nana ini sangat gregetan sama si Mas Mamat ini, dan kemudian mencela, berkata kasar yang memicu dendam kesumat Mas Mamat untuk mengakhiri hidupnya Mbak Nana ini tadi. Kemudian tanpa pikir panjang, Mas Mamat ini mengajak Mbak Nana untuk masuk ke mobil. Akhirnya Mbak Nana juga menurut aja, karena di satu sisi mereka juga perjalanan pulang. Dan sampai di perjalanan ini kronologi yang bisa dibilang tragis banget, yaitu tangannya Mbak Nana ini ya, Mbak Ana ini tangannya itu diikat di belakang, lalu lehernya dicekik. Tak sampai di situ bejatnya Mas Mamat ini, lehernya Mbak Nana itu dijirit dengan sabuk pinggang hingga tewas di tempat. Akhirnya Mbak Nana kehilangan nafas lalu meninggal di tempat itu juga, di dalam mobil pastinya. Setelah puas membunuh kekasih gelapnya ini, Mas Mamat pergi ke rumah mertuanya untuk mengambil koper dan sempat membeli tali rapi. Itu tali rapi aja teman-teman. Ini korban ini dibungkus dengan plastik, terus ditaruh dalam koper kayak paketan aja ya. Singkat cerita, sekiranya pukul setengah 9 malam 20.30, Bang Mamat ini memutuskan untuk membuang jenazahnya Mbak Nana ini di luar kota Surabaya. Nah, semula hendak dibuang di Batu, itu di daerah Malang. Namun karena di sana itu tidak ada tempat yang sepi, akhirnya perjalanan dianjurkan, maksudku perjalanan ini dilanjutkan ke arah Cangar, Mojokerto. Dan hingga akhirnya pelaku itu memutuskan membuang jenazah di kawasan hutan Gajah Mungkur, daerah Mojokerto. Ngeri ya teman-teman. Jadi buat siapapun, saudara-saudaraku, Mbak E, Mas E, Pak D, Bude, hati-hati dalam mengenal ataupun berteman dengan seseorang, karena dibalik kebaikan seseorang kita pun tidak tahu ya seperti apa baiknya, seperti apa tulusnya, seperti itu teman-teman. Tapi tidak semua orang, tapi ini wajiblah kita untuk mengetahui. Oke, saya kira cukup segitu cerita pada sore hari ini. Mendung teman-teman, jadi gambarnya agak gimana gitu, karena saya juga punya satu penerangan aja teman-teman, nggak kayak biasanya kalau kualitas videonya agak buram gitu. Oke, sampai ketemu di cerita-cerita seru lainnya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.